Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita siang ini. Untuk tema Zoom meeting kita siang ini adalah implementasi simulation based learning, memanfaatkan laboratorium maya rumah belajar. Nah, perkenalkan saya salah satu sahabat rumah belajar dari Provinsi Banten, saya Heriana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Cigesal. Dan ada sahabat saya di Provinsi Riau sana, bernama Ibu Yunita. Beliau adalah guru IPA juga, sama mengajar di SMP Negeri 2 Sungai Apit, Kabupaten Siak. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya bergabung, dipersilakan untuk Ibu Yunita memaparkan materinya terlebih dahulu. Silakan Ibu Yunita. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan segala karunia-Nya saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran IPA khususnya dari Provinsi Banten dan Riau. Salat beriring salam senantiasa saya curahkan bagi suri tauladan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang udah hadir pada siang hari ini. Di sini saya akan sedikit berbagi dari apa yang saya punya. Di sini saya coba share screen ya. Oke. Nah, seperti ini. Sudah terlihat Bu Ana? Sudah terlihat, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya dengan Bu Ana mengusung tema implementasi simulasi atau simulation based learning memanfaatkan laboratorium maya dari rumah belajar. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini pun kami bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kami di sini ingin mencoba berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua dan nanti kita bisa berdiskusi. Baiklah, nah di sini saya awali dengan pembelajaran abad 21. Di era sekarang ini kita sebagai guru IPA sudah tidak zamannya lagi mengajar konvensional ya. Misalnya hanya menjelaskan tanpa adanya inovasi atau perubahan. Maka di sini saya mengangkat tema pembelajaran abad 21 yaitu merupakan pembelajaran yang ditandai salah satunya adalah dengan memanfaatkan TIK sebagai pendukungnya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pembelajaran abad 21, yaitu ada 4 metode ya Bapak Ibu. Yang pertama, resource based learning. Yang kedua ada collaborative based learning. Dan yang ketiga ada problem based learning. Nah, resource based learning ini lebih mengutamakan pada sumber bahan ajar untuk mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya ingin menyampaikan suatu tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu menyediakan segala bahan ajar, baik berupa video, ataupun misalnya ada sebuah buku, atau misalnya sebuah LKPD dan sebagainya, itu kan berarti sumber bahan ajar. Nah, itulah yang dimaksud dengan resource-based learning. Jadi pembelajaran itu berbasis pada sumber belajar, kemudian diberikan semua sumber belajar itu pada siswa, dan siswa bisa menjawab dari semua sumber belajar yang kita berikan. Nah, yang kedua, ini ada collaborative based learning. Nah, kolaborasi ini sangat dituntut untuk pembelajaran masa kini. Nah, di mana pada saat kolaborasi, sintaknya itu adanya ciri khas pembagian kelompok. Jadi misalnya kelompok tersebut dibagi-bagi ya, dalam satu kelas itu ada kelompoknya, kemudian masing-masing kelompok tersebut dia memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya untuk kelompok 1 mempelajari teori atom dari A, kemudian kelompok 2 mempelajari teori atom dari B, kelompok 3 mempelajari teori atom dari C. Nanti mereka akan berkolaborasi menyamakan persepsi dan pendapatnya di diskusi kelompok besar atau disebut juga dengan diskusi kelas. Nah, itu ciri khas dari collaborative based learning. Jadi kuncinya harus ada pengelompokan. Kemudian yang ketiga ada problem based learning. Nah, seperti apa problem based learning? Nah, problem berarti artinya dinyatakan disajikan sebuah masalah. Nah, masalah itu nanti meminta siswa kita untuk memecahkan masalah yang kita sajikan. Misalnya saya punya masalahnya itu banyaknya sampah plastik, ya, banyaknya sampah plastik saat ini. Maka nanti
diharapkan peserta didik itu memberikan suatu pemecahan masalah, solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Misalnya yang satu untuk menghadapi banyaknya plastik, misalnya kalau saya Bu setiap berbelanja saya tak pakai lagi plastik, tapi saya membawa kantong belanjaan misalnya. Jadi ketika membawa kantong belanjaan setidaknya siswa sudah mengurangi sampah plastik. Atau yang kedua misalnya memanfaatkan sampah-sampah plastik, misalnya bekas minyak goreng dijadikan pot dan sebagainya. Nah itu tentu akan menghadirkan solusi-solusi yang berbeda dari setiap peserta didik, dan peserta didik itu unik, mereka pasti akan punya pemikiran-pemikirannya tersendiri untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian inilah yang akan kita bahas, yaitu simulation based learning. Artinya pembelajarannya itu berbasis pada simulasi. Kalau simulasi berarti peserta didik itu harus melakukan praktikum. Nah, di sini saya sampaikan metode simulation based learning. Nah, seperti apa ciri-ciri pada metode simulation based learning? Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajari. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikaji mungkin materi apa saja yang bisa dilakukan praktikumnya. Kemudian yang kedua, karena sekarang ini masa pandemi, kemudian siswa belajar di rumah, maka peserta didik melakukan berbagai praktikum di Lab Maya. Nah, disinilah rumah belajar, produk dari Pusdatin Kemdikbud menyajikan suatu inovasi pembelajaran dengan menghadirkan rumah belajar. Nah, di rumah belajar tersebut ada salah satu fitur yang namanya Lab Maya. Nah, di Lab Maya ini berisi banyak praktikum yang Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Kalau dijelaskan di sini semuanya tidak akan cukup waktunya ya. Intinya dari pertemuan hari ini kami berdua dengan Bu Ana ingin menyampaikan bahwa ada loh fitur Lab Maya dari aplikasi Rumah Belajar. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang mendownload aplikasi Rumah Belajar di HP-nya? Apakah sudah ada? Yang sudah ada coba angkat tangan kanannya. Oke, ada Pak Yulianto, sudah Pak ya? Oke, terima kasih ya. Nah, bagi yang belum Bapak Ibu semuanya silakan digunakan di Play Store, di-download aja aplikasi Rumah Belajar. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu proses pembelajaran kita selama daring. Nah, salah satunya ini, praktikum di Lab Maya. Jadi anak meskipun tidak sekolah, dia bisa praktikum. Nah, yang ketiga, peserta didik diminta untuk membuat laporan dalam bentuk tabel atau kalau perlu mempresentasikannya. Nah, ini dia Lab Maya, fiturnya seperti ini. Nah, fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori. Jadi sudah lengkap di dalamnya. Ketika Bapak Ibu mengklik laboratorium Maya, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan disajikan banyak praktikum. Di antaranya ada daya hantar listrik, grafik persamaan kuadrat. Nah, Lab Maya ini diperuntukkan untuk SMP dan SMA. Mata pelajarannya IPA dan matematika. Jadi rupanya matematika itu juga bisa disajikan dalam bentuk Lab Maya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Lab Maya ini kan nanti ini ada lihat selengkapnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat banyak lagi praktikumnya. Nah, kemudian di sini saya akan coba membagikan cara menggunakan Lab Maya dengan menggunakan handphone. Oke, sudah terlihat Bu Ana? Sudah Ibu, sudah ya terlihat. Oke, di sini baiklah, saya akan coba putarkan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi Lab Maya, maka di HP-nya akan muncul seperti ini ya. Pasti di HP-nya Pak Yulianto sudah ada Pak ya, simbol seperti ini, yaitu aplikasi dari Lab Maya. Tinggal Bapak Ibu klik, silahkan diklik. Nah, ketika nanti diklik, nah muncul dulu tampilan depannya seperti ini. Nah, lalu di sana nanti akan disajikan. Nah, ini dia. Ada fitur utama dari Rumah Belajar itu ada sumber belajar, Lab Maya, bank soal, kelas digital. Ini fitur utamanya. Kelas digital juga disebut juga dengan kelas Maya. Kemudian ini fitur-fitur pendukungnya. Maka karena hari ini tema kita Lab Maya, kita akan klik di sini Lab Maya atau Laboratorium Maya. Nah, seperti ini ya Lab Maya, klik. Nah, lalu apa yang akan terjadi?
Nah, ini proses. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Nah, Lab Maya terus ke bawah. Nah, banyak kan? Nah, kemudian kita klik lihat selengkapnya. Ini menggunakan pakai HP ya, nanti pakai laptop bisa juga dengan Bu Ana nanti. Nah, menggunakan HP. Nah, ini banyak kan Bapak Ibu ya, nih. Banyak betul praktikum-praktikum yang bisa kita lakukan. Nah, di sini saya akan menyajikan contoh dari praktikum di Lab Maya, yaitu yang ini, hukum Archimedes untuk SMP. Nah, silakan Bapak Ibu buka, nanti hukum Archimedes untuk SMP. Nah, ini dia. Jadi di sini nanti sudah ada tampilan hukum Archimedes SMP, kemudian di sini ada juga teorinya. Lalu apalagi yang harus dilakukan? Jadi Bapak Ibu tinggal scroll aja ke bawah, kemudian lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini ada bahan referensi, bahan teori, dan juga bahan LKS-nya. Klik lakukan percobaan sekarang, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini untuk hukum Archimedes, nantinya itu akan siswa bisa memahami apa itu terapung, melayang, tenggelam. Kemudian materinya di sini ada kayu. Nah, ini bisa dipilih oleh anak peserta didik kita. Nah, seperti ini misalnya nanti kita rubah materialnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Materialnya mau pakai aluminium, batu bata atau apa silakan dipilih nanti. Nah, jika misalnya nanti dirubah jadi aluminium, maka dia akan jatuh ke bawah ya atau tenggelam. Nah, seperti ini cara menggunakannya. Kemudian kita ganti lagi es. Nah, apa yang terjadi dengan es? Nah, demikian juga dengan zat cairnya. Ini kan zat cair, di sini adalah objeknya. Ini zat cairnya juga bisa kita ganti-ganti ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini misalnya untuk benda melayang pada saat kondisi benda melayang. Nah, untuk zat cair ini Bapak Ibu kita bisa rubah ya. Ada zat cair berupa air, minyak, ataukah madu. Jadi apakah sama ketika benda aluminium misalnya dimasukkan ke minyak, air, atau madu. Nah, nanti kita siswa bisa melihat seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini misalnya pakai madu, apakah sama posisinya. Kemudian ada juga data perhitungannya. Jadi di sini langsung diketahui berapa gaya Archimedes, gaya berat, dan sebagainya. Dan mungkin nanti bisa juga diminta siswa untuk mencari bagaimana bisa mendapatkan angka seperti itu. Nah, ini dia. Ini kalau misalnya batu bata, ya di materialnya akan terjadi seperti apa. Jadi seperti ini Bapak Ibu, intinya bahwa kami siang ini ingin berbagi bahwa di rumah belajar, nah ini ada teori juga ya. Jadi teorinya itu Bapak Ibu, nah klik yang ini, yang kotak warna hitam, Bapak Ibu klik di sini, maka akan muncul teorinya langsung. Dan anak pun bisa langsung melihat. Nah, Archimedes adalah menyatakan bahwa bla bla bla, kemudian ini rumusnya, ini analogi gambarnya, kemudian ada rumusnya. Nah, jadi di sini menurut saya sangat membantu. Kalaupun ini rumusnya terpotong, mungkin ini karena pakai handphone ya. Tapi jika menggunakan laptop, ini sudah sangat jelas gambarannya. Nah, demikian Bapak Ibu, inilah fungsi atau manfaat daripada Lab Maya, terutama untuk pelajaran IPA dan matematika. Seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal klik tutup. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sajikan, bahwa simulasi itu bisa kita lakukan, simulasi itu bisa kita berikan kepada anak melalui fitur Lab Maya yang ada di rumah belajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga menyarankan peserta didik untuk mendownload aplikasinya, mereka akan daya daya ketertarikan mereka itu tanpa kita suruh itu akan dibuka. Karena apa? Siswa saya sendiri sudah membuktikan mereka banyak membuka aplikasi rumah belajar dan banyak bertanya ke WA, Bu, ini pelajaran kita bukan, Bu, ini pelajaran kita bukan. Jadi saya sangat merasakan manfaatnya dari penggunaan Lab Maya ini. Mungkin itu saja dulu Bu Ana, silakan disambung oleh Bu Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yunita, luar biasa pemaparan materinya. Sebelumnya Ibu Yunita mohon izin untuk dijadikan host saya. Sudah Ibu? Tunggu Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Ibu Yunita memang sangat benar ya, dengan adanya portal rumah belajar, apalagi di dalamnya ada fitur-fitur yang sangat menarik. Salah satunya adalah laboratorium maya, dapat kita manfaatkan baik kita sebagai guru ataupun dimanfaatkan oleh siswa-siswi kita secara langsung, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pembelajaran tidak mungkin dilakukan tatap muka di sekolah. Nah, dengan adanya laboratorium maya dapat membuat pembelajaran yang seperti halnya pembelajaran normal, walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Nah, sekarang izinkan saya untuk men-share screen. Sudah tampak? Oke, sudah masih hitam ya. Nah, sudah Bu Ana, silakan. Oke. Sebentar. Di full screen belum muncul ya? Sudah Bu, silakan. Ya. Ya, sebentar. Materinya sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Yunita, karena tema kita juga sama ya, berkaitan dengan simulation based learning. Nah, tapi yang saya akan jelaskan atau saya paparkan di sini langsung terkait dengan salah satu materi yang saya ajarkan di sekolah, yaitu tentang jaringan tumbuhan kelas 8 SMP. Nah, implementasinya seperti apa sampai saya membuat model pembelajaran atau metode seperti ini yang dikaitkan dengan portal rumah belajar, khususnya fitur laboratorium maya. Nah, ini adalah, sebentar. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada saat saya mau menyajikan fitur laboratorium maya atau membuat fitur menampilkan fitur laboratorium maya kepada siswa. Dimulai dari beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah membuat RPP yang terintegrasi portal rumah belajar. Jadi RPP yang sekarang mungkin sangat berbeda jauh dengan RPP sebelum-sebelumnya ya. Biasanya kita kalau membuat RPP itu berlembar-lembar sangat banyak, bahkan 1 tahun itu bisa sampai puluhan, mungkin sampai ada juga yang sampai ratusan halaman ya kalau diakumulasi dalam 1 tahun. Jadi untuk RPP yang sekarang adalah RPP yang sudah terintegrasi oleh TIK atau teknologi dan dibuatnya juga cukup ringkas, hanya dalam 1 lembar saja yang memuat 3 komponen utama. Misalnya ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Itu adalah komponen-komponen wajib yang ada di RPP. Dan selebihnya itu boleh ditambahkan dan juga tidak tergantung dari Bapak Ibu guru semua. Nah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan teori pembelajaran yang terkait atau terintegrasi dengan laboratorium maya rumah belajar. Nah, jadi pada saat saya mau menyajikan materi yang berkaitan dengan laboratorium rumah belajar, maka saya memperdalam dulu, mengeksplor dulu apa saja sih yang terdapat di laboratorium maya rumah belajar tersebut. Kemudian teori yang ada di laboratorium maya rumah belajar tersebut saya download, dan siswa juga bisa mendownloadnya secara langsung di portal rumah belajar. Kemudian tahap yang ketiga adalah membuat lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang terintegrasi dengan laboratorium rumah belajar. Jadi ini difungsikan untuk bahan pekerjaan siswa yang terkait dengan apa yang mereka simulasikan di laboratorium maya rumah belajar. Dan terakhir adalah pembuatan soal. Ini adalah salah satu bentuk evaluasi yang saya lakukan. Salah satunya adalah menggunakan puisi. Selain menggunakan puisi, saya pun menggunakan fitur bank soal yang ada di laboratorium yang ada di rumah belajar tersebut. Salah satu fitur utamanya. Kemudian, nah ini adalah contoh RPP terintegrasi rumah belajar yang saya buat di salah satu materi saya berkaitan dengan jaringan tumbuhan. Sebenarnya ini Bapak Ibu RPP-nya 1 lembar, cuma karena tidak muat ya di PPT-nya, maka saya potong jadi 2. Jadi aslinya memang 1 lembar. Dimulai dari identitas sekolah pasti harus ada ya, identitas seperti sekolah, kelas, mata pelajaran, materi harus ada. Kemudian tujuan juga harus ada, dan setelah itu ada kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajarannya itu sudah pasti seperti halnya RPP yang biasa ya. Ada pembukaan, kemudian ada inti, kemudian ada juga penutup. Nah, kalau untuk pembukaan ya seperti normal biasa, tapi karena kita belajarnya daring, maka biasanya menggunakan grup WA masing-masing atau menggunakan kelas maya. Di situ di bagian pendahuluan biasanya guru memberikan apersepsi atau
diawali dengan mengucapkan salam, doa, dan seterusnya sampai guru tersebut menyampaikan stimulasi berupa tangan ya, berupa misalnya pemberian video-video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian kegiatan intinya masih sama seperti yang biasa. Ada pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi sampai dengan mengkomunikasikan. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, karena saya memanfaatkan laboratorium maya rumah belajar, maka linknya saya masukkan ke dalam RPP tersebut. Kemudian untuk kegiatan penutup, peserta didik membuat kesimpulan, kemudian guru juga membuat refleksi dan juga tindak lanjut. Untuk penilaiannya saya ambil dari kuisis dan beberapa dari bank soal rumah belajar. Dan begitu pula dengan kegiatan remedialnya saya lampirkan di situ link yang berkaitan dengan portal rumah belajar. Saya ambil dari sumber belajar. Jadi salah satu fiturnya yang terdapat pada rumah belajar adalah sumber belajar yang bisa diambil linknya kemudian dibagikan kepada siswa kalau siswa tidak mendownload atau menginstal aplikasi rumah belajar. Tapi kalau siswa mendownload atau menginstal aplikasi rumah belajar, maka secara otomatis mereka dapat mengunduhnya langsung di HP mereka masing-masing. Nah, untuk pengayaan di situ saya melampirkan atau membuat tugas kepada siswa membuat mind map atau peta konsep terkait dengan jaringan tumbuhan. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah teori yang terintegrasi laboratorium maya. Jadi saya ambil teori-teori ini dari laboratorium maya yang nanti akan kita sama-sama lihat ya. Akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sampai nanti bisa menemukan teorinya dari mana, simulasinya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya, nah ini lembar kegiatannya. Jadi saya membuat lembar kegiatan peserta didik ini. Terlebih dahulu saya mengekspor dulu nih di laboratorium maya rumah belajar, isinya berupa apa saja sih, gambar-gambarnya seperti apa. Jadi saya sesuaikan dengan lembar kerja peserta didik yang nantinya mereka harus kerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini adalah latihan soal menggunakan kuisis yang saya lakukan. Kenapa saya pilih menggunakan kuisis? Karena salah satu alasannya adalah kuisis itu kan berbasis permainan atau game, dan anak-anak sekarang itu lebih menyukai permainan ya. Jadi supaya pembelajarannya tidak membosankan, maka salah satu caranya, salah satu trik atau tipsnya adalah mencari alternatif solusi-solusi yang lain. Bagaimana caranya kita sebagai guru mencari inovasi pembelajaran, salah satunya dalam hal evaluasi. Jadi menggunakan kuisis atau bisa juga menggunakan cara-cara atau yang lain, yang penting membuat siswa itu tidak merasa bosan atau jenuh. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan men-share atau menampilkan langsung fitur portal rumah belajarnya. Izin Bu Ana, ya. Ini mengingatkan pada Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan mengisi link absen yang sudah kami berikan di kolom chat. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa mengisi absensinya ya. Silakan dilanjut Bu Ana. Iya, sebentar. Diisi ya Bapak Ibu link absennya, kemudian jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita mungkin di akhir sebelum ditutup bisa disampaikan apa-apa yang bisa di-sharingkan di sini. Okay? Sudah terlihat Ibu Yunita? Ya, sudah Bu, silakan. Ya, Bapak Ibu kalau yang mau mengakses portal rumah belajar di laptop atau di PC, Bapak Ibu tinggal mengetikkan alamat seperti ini, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian langsung terbuka halamannya seperti ini. Kalau kita scroll ke bawah, ini adalah fitur-fitur utama rumah belajar. Jadi ada 4 fitur utama rumah belajar, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, karena materi kita berkaitan dengan laboratorium maya, maka yang akan saya tampilkan adalah tentang laboratorium maya. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja, coba sekarang. Masih belum tampak ya? Nah, ini sudah tampak ya laboratorium mayanya. Kalau misalnya kita mau mencari di mana materi jaringan tumbuhan, kita klik
lihat selengkapnya. Nah, di sini ada beberapa materi yang sudah tersaji. Kita akan mencari jaringan tumbuhan. Nah, ternyata di laboratorium maya ini jaringan tumbuhan berada pada tingkat SMA. Tapi setelah saya perdalam, setelah saya explore di dalamnya, ternyata masih bisa digunakan untuk tingkat SMP. Dan saya pun menggunakan laboratorium maya untuk jaringan tumbuhan ini untuk anak-anak didik saya di SMP. Nah, untuk melihat bagaimana atau apa saja sih yang ada di dalam jaringan tumbuhan ini, kita klik lakukan percobaan sekarang yang berwarna merah. Nah, ini sudah tampak ya, di sebelah kiri ada beberapa nama jaringan-jaringan dan organnya. Kemudian yang di sebelah kanan nama jaringan dan organnya, sebelah kiri ada gambar pohon di situ. Nah, kalau misalnya kita ke jaringan-jaringan tumbuhannya, kita tinggal pilih aja salah satu. Misalnya kita mau lihat parenkim. Jadi kita cukup mengklik parenkim, kemudian akan terbuka seperti ini. Oh, ternyata jaringan parenkim ini kalau kita amatinya menggunakan mikroskop, maka bentuknya seperti ini. Cuma kan karena kita belajarnya daring, tidak mungkin ya di sekolah, di laboratorium biasa, maka kita lakukannya secara virtual. Kemudian kalau untuk jaringan yang lain tinggal diklik, misalnya silem, oh ternyata silem bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada penjelasannya terkait dengan struktur silem seperti apa, dan sampai dengan fungsi silem untuk apa. Kembali ke tampilan utama, nah jadi tinggal di klik-klik saja, nanti akan muncul gambar plus dengan keterangan-keterangannya. Kemudian kalau misalnya untuk mengetahui di organ-organnya ini terdiri dari jaringan apa saja, tinggal Bapak Ibu klik saja atau sorot dulu ke bagian organnya. Misalnya ini saya sorot ke bagian daun sampai daunnya berwarna kuning. Ya, ada di bagian pinggirnya, bukan semuanya, pinggir daunnya berwarna kuning. Kemudian kita klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti ini adalah jaringan-jaringan daunnya. Dan di bagian kanannya ada keterangannya. Kemudian, untuk yang lain juga sama, tinggal disorot sampai berwarna kuning, klik. Nah, muncul ini adalah jaringan dari batang. Kalau untuk akar disorot, klik. Nah, ini organ akar seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu, untuk yang lain-lain sama, sampai dengan bunganya juga bisa kita klik. Nah, ini muncul organ bunga. Buah ini ada buah apel ya. Kalau kita klik, nah ternyata bijinya seperti ini. Jadi mungkin seperti itu saja penggunaannya. Yang penting kita rajin untuk mengeksplor semua materi-materi yang ada di fitur laboratorium maya rumah belajar supaya nanti kita bisa memanfaatkannya dan bisa untuk menjelaskannya juga kepada siswa. Begitu pemaparan materi untuk hari ini, saya kembalikan lagi kepada Ibu Yunita. Oke, baik, terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan pemaparan mulai dari pembuatan RPP ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa RPP sekarang ini dibuat sesimpel mungkin dan mungkin hanya satu lembar, tetapi di dalam satu lembar itu terlihat jelas sintak-sintak apa yang kita lakukan, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup, bahkan sampai ke simulasi, ke penilaian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu mungkin menjelaskan kami agak tergesa-gesa, cepat-cepat ya. Intinya bahwa dari pertemuan ini Bapak Ibu bisa lebih mengenal lagi beberapa macam metode pembelajaran, dan mungkin metode pembelajaran ini terkenal asing. Ada simulation based learning, result based learning. Padahal itu semua itu sudah kita lakukan baik di tatap muka maupun di tatap maya ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua lebih lagi terbiasa mengenal macam-macam model pembelajaran. Kemudian model pembelajaran ini, jika Bapak Ibu ingin membuatnya di RPP, bisa dibuka di Sibatik Kemdikbud. Jadi Sibatik Kemdikbud ini dia berisi tentang sintak dari beberapa model-model pembelajaran terbaru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari fitur-fitur rumah belajar itu sendiri, semuanya bisa diakses dan juga bisa mendukung proses pembelajaran daring kita saat ini. Kemudian ada yang sudah mungkin menggunakan yang namanya kelas maya. Nah, kelas maya itu merupakan
salah satu fitur utama juga yang ada di rumah belajar, di mana di situ Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas berupa modul, kemudian memberikan tugas, kemudian memberikan kuis, soal ujian dan sebagainya itu melalui fitur kelas maya. Nah, seperti itu. Kemudian apakah Bapak Ibu di sini sudah atau misalnya pernah mendengar yang namanya pelatihan pembatik? Nah, apakah pembatik itu membuat batik ya? Nah, di sini saya dengan Bu Ana adalah SRB untuk tahun 2020. SRB itu sendiri merupakan sahabat rumah belajar. Nah, dari sahabat rumah belajar ini saya banyak belajar dan ini merupakan serangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan dari bulan Maret. Jadi dari bulan Maret sampai sekarang itu ada pelatihannya. Jadi untuk menjadi SRB atau sahabat rumah belajar itu ada 4 level, ada level 1, 2, 3, 4. Dan saya dengan Bu Ana, alhamdulillah sudah sampai di level 4. Mungkin dari Bapak Ibu ingin mengetahui seperti apa pengalaman pembatik Bu Ana, kok bisa Bu Ana bisa menjadi SRB, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Nah, mari kita simak Bu pengalaman Yuni, ya Bu Ana. ini karena waktu ini ya, gimana kalau Ya. kita langsung ke tanya jawab tentang tema kita kali ini aja ya? Ya, Oke, soalnya takut boleh. takut waktunya Nggak habis. terkejar ya. Iya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung bisa mengangkat tangannya ya. Kemudian, nah ini ada dari Ibu siapa? Cut Yusnidar. Yang mana nih Ibu Cut Yusnidar? Ibu Cut Yusnidar. Suaranya masih mute ya Bu. Di sini Ibu Cut Yusnidar angkat tangan. Oke, silakan Bu disampaikan. Kemudian mungkin sedikit perkenalan Ibu dari sekolah mana, karena ini mungkin yang ikut adalah 2 provinsi, yaitu Banten dan Riau. Silakan Ibu Cut Yusnidar. Iya, saya nih Bu, guru IPA dari SMP Negeri 1 Minas. Jadi tadi saya baru ngikut Bu, jadi baru belum jelas pendengarannya karena tadi belum dapat jaringannya. Jadi baru berapa 10 menit yang lalu lah saya baru ikut Bu. Ya. Jadi ini dulu dari saya dari SMP Negeri 1 Minas Riau. Ya. Lanjut Bu. Saya belum jelas apanya Bu, materi yang Ibu sampaikan, baru saya setengah mendengarnya, belum, nanti saya ikuti dulu Bu. Oh, belum jelas mendapatkannya. Mungkin ya, kalau saya Bu baru masuk ya. Itu saja Bu. Iya. Saya ikuti dulu Bu. Oke, terima kasih Ibu Cut Yusnidar. Memang saya dengan Bu Ana mengalokasikan waktunya itu 1 jam untuk menyampaikan pemaparan simulasi based learning yang diterapkan pada Lab Maya yang ada di fitur rumah belajar. Jadi pada intinya kesimpulan saya dengan Bu Ana, Ibu bisa menerapkan metode simulasi based learning. Berarti siswa melakukan simulasi atau siswa melakukan praktikum pada Lab Maya. Nah, penggunaan Lab Maya itu tidak juga saya dan Bu Ana menjelaskan keseluruhan, hanya saja tadi saya coba memaparkan untuk materi fisika dan Bu Ana pada materi biologi. Itu silakan Ibu buka aplikasi, kalau misalnya menggunakan HP, Ibu download di Play Store, namanya Rumah Belajar. Setelah Ibu download, silakan dibuka aplikasi Rumah Belajar tersebut, kemudian Ibu klik Lab Maya. Kemudian Ibu pilih, misalnya Ibu mau mengajarkan apa? Mau mengajarkan hukum Archimedes. Nah, mungkin tidak semua materi itu ada di Lab Maya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa cek satu-satu praktikum apa sih yang ada di Lab Maya dan bisa kita berikan kepada peserta didik. Nah, intinya seperti itu, mempelajari Lab Maya pada fitur rumah belajar dengan metodenya simulasi. Mungkin Bu Ana ingin menambahkan, silakan. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Yunita. Jadi untuk mempelajari atau memperdalam lagi laboratorium Maya, yang mau tidak mau Ibu Cut Yusnidar, kalau mau menggunakan smartphone-nya, tinggal diinstal dulu aplikasi rumah belajarnya supaya lebih mudah dalam mempelajari. Atau kalau menggunakan laptop, itu tinggal masuk ke alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau scroll ke bawah itu pilihannya ada laboratorium Maya yang berwarna merah.
Nah, tinggal di situ Ibu mencari-cari materinya yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Apakah Ibu mengajar biologi, fisika, kimia, tinggal Ibu pilih saja materi-materinya sudah lengkap di situ. Dan bukan cuma materi IPA saja, di laboratorium Maya juga ada materi matematikanya. Jadi untuk pelajaran matematika pun bisa dilakukan praktikum secara virtual di laboratorium Maya. Dan laboratorium Maya ini bisa digunakan untuk tingkat SMP dan SMA. Seperti itu, Ibu. Ya. Oke, makasih Bu informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Ibu Yusnida di SMP Minas, Bu ya. Berarti kita satu kabupaten, Bu ya. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sungai Apit. Nah, Sungai Apit ini ujung dari Kabupaten Siak ya. Nah, Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, saya menyapa di sini ada beberapa orang dari Kabupaten Siak, Ibu Edaleni, Ibu Yunita ada yang raise hand, Ibu Binati dan sebagainya. Oh ya, oke, ada lagi. Ada yang raise hand, mungkin ada. Oh iya, Pak Fikri. Oke, silakan Pak Fikri. Mic-nya dihidupkan dulu ya Pak. Nah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita dan Bu Heriana dari SMP 3 Cikesal dan dari Riau ya. Sebenarnya saya juga baru masuk, tapi saya menikmati sekali pemaparan dari Bu Ana tadi pas saya masuk itu ya. Cuman saya belum melihat dari Bu Yunita. Cuma ada sedikit pertanyaan Bu. Saya ini Fikri dari SMP Negeri 1 Sindang Jaya. Saya juga kebetulan guru IPA ya. Nah, saya mau tanya, menurut Ibu, apakah Lab Maya ini sudah interaktif, ya kan? Sudah merupakan LMS yang interaktif untuk kita lakukan kepada siswa. Lalu bagaimana caranya? Yang kedua nih ya, bagaimana caranya jika kita mau melakukan Lab Maya ini secara berkelompok agar siswa itu lebih bisa saling berdiskusi dan lebih banyak pengetahuannya dan lebih mengulik tentang Lab Maya ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Fikri. Nah, mungkin tadi Bapak pas masuk itu sudah menyaksikan tampilan dari Bu Ana ya. Silakan mungkin ditanggapi dulu oleh Bu Ana. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah Lab Maya itu merupakan media yang bisa interaktif antara siswa dengan guru, seperti itu Pak ya? Ya, betul. Ya. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya. Untuk Lab Maya sendiri, sebenarnya bukan cuma rumah belajar saja yang memiliki fitur laboratorium virtual, ada beberapa yang lain, beberapa platform yang lain yang memiliki juga sama dengan rumah belajar. Menurut saya untuk laboratorium Maya rumah belajar sendiri sudah cukup interaktif, tapi memang kendalanya adalah dari segi kontennya saja yang masih kurang, atau materi-materi yang disajikannya masih kurang, karena memang untuk Pusdatin sendiri, untuk rumah belajar sampai saat ini masih dalam proses pengembangan, sehingga konten yang disajikannya masih sedikit ya. Dan untuk laboratorium Maya sendiri bisa dimanfaatkan oleh tingkat SMA, juga SMP, dari matematika sampai dengan IPA. IPA-nya juga terbagi menjadi 3, fisika, kimia, biologi. Sedangkan yang tadi dilihat oleh Bapak Ibu di rumah belajarnya sendiri hanya beberapa yang ditampilkan. Artinya untuk segi konten memang masih kurang. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi isinya, dari setiap materi-materinya itu sudah cukup interaktif. Nah, bagaimana kalau misalnya mau dibuat menjadi tugas kelompok? Nah, sebenarnya ini kan untuk laboratorium Maya lebih cocoknya untuk individu ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan juga secara berkelompok. Misalnya dengan cara modifikasi lembar kerja. Sebenarnya lembar kerja pun sudah tersedia di fitur laboratorium Maya. Tinggal di-download saja. Tapi kalau misalnya guru mau memodifikasi, misalnya mau mengubah atau mau membuat supaya anak-anak itu jadi kerja kelompok bukan lagi individu, maka bisa diubah lembar kerjanya. Jadi disesuaikan dengan
apa ya, disesuaikan dengan yang nanti akan mereka kerjakan secara berkelompok gitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Yunita. Oke, terima kasih Bu Ana. Interaktif di sini artinya makanya kami mengusung temanya itu simulation, simulasi. Jadi kalau simulasi itu lebih ke pengalaman diri dia sendiri dengan apa yang ada di hadapannya. Misalnya kan HP ya. Jadi simulasi itu ya memang anak mengalami sendiri, kemudian dia mengeksplor apa saja yang ada di lab maya. Jadi segi interaktifnya itu berarti interaktif siswa dengan media. Nah, jadi kalau pada lab maya penekanan itu interaktif siswa dengan media. Misalnya tadi yang saya simulasikan itu adalah hukum Archimedes. Misalnya ketika bendanya atau misalnya zat cairnya itu diganti, ada 3 pilihan antara air, minyak, dengan madu. Maka dia berinteraksi dengan media pembelajarannya ini berupa handphone, berupa fitur lab maya dari rumah belajar. Nah, ketika air, apa yang terjadi? Oh, seperti ini. Jadi, lebih ke interaktifnya antara siswa atau peserta didik dengan media. Kalau mungkin dengan guru, interaktifnya bisa nanti pada saat pembahasan hasil. Kan nanti tuh diminta tuh berupa laporannya. Misalnya dia tadi sudah mempelajari hukum Archimedes. Kemudian dia buat laporannya bahwa dari hukum Archimedes itu begini-begini, dan itu didiskusikan. Nah, media diskusinya ini tadi seperti yang disampaikan Bu Ana, boleh merombak LKPD yang sudah ada di lab maya, atau misalnya media diskusinya itu jika Bapak Ibu melakukan media konferensi, misalnya menggunakan Zoom atau misalnya menggunakan Teams atau pokoknya media di media konferensi itulah barulah terjadi interaktif peserta didik dengan gurunya. Nah, kemudian bagaimanakah apakah lab maya itu bisa dilakukan secara berkelompok? Nah, kembali lagi ke judul kami yaitu simulasi. Jadi kalau simulasi itu ya inginnya memang pribadi dulu, pribadi peserta didik, kemudian mengekspor apa yang ada di lab maya. Nah, jadi individu satu-satu. Nah, satu siswa, satu handphone, satu siswa, satu handphone. Nah, seperti itu. Kalaupun sifatnya yang kolaboratif atau misalnya berkelompok dan interaktif, itu lebih ke media diskusi setelah siswa melakukan simulasi tadi, nanti didiskusikan apa temuan-temuannya, apakah berbeda ataukah sama. Itu mungkin penjelasannya dari kami, Pak Fikri. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi memang intinya itu adalah hasil yang saya mau tanyakan itu ya, karena setelah dicoba dari beberapa siswa menggunakan lab maya dengan materi yang sama, ternyata hasilnya beda-beda gitu, dan beda-beda itu kan mesti kita diskusikan ya secara berkelompok itu. Nah, maksud saya itu tadi. Tapi terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus sekali ya menurut saya. Oke, terima kasih. Ya. Sama Pak Fikri. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga dengan raise hand ya, angkat tangan. Oke, sepertinya belum ada lagi Bu Ana. Belum ada ya. Mungkin bisa diceritakan aja dulu mengenai pembatik agar Bapak Ibu semua ini ingin ingin juga ikut di pembatik, apa itu pembatik. Nah, silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Yunita. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau misalnya ini sedikit bercerita pengalaman saya di kegiatan pembatik. Jadi awalnya saya pun tidak tahu kegiatan pembatik itu isinya seperti apa. Apakah memang pembatik itu membuat batik atau seperti apa, saya sendiri tidak tahu. Tapi di awal-awal pandemi ya, sekitar Maret atau April itu tiba-tiba saya melihat beberapa teman-teman keprofesian di beberapa sosial media itu memasang ribbon I'm ready to join pembatik 2020. Nah, dari situ saya termotivasi ya untuk mengikuti juga. Ya iseng-iseng gitu ya, daripada di rumah kan pada masa pandemi yang ngapa-ngapain tuh ya, lebih banyak dihabiskan di rumah terus, mengajar pun dilakukan dari rumah. Jadi saya mencoba untuk mengikuti kegiatan pembatik 2020 ini. Dari situ untuk level 1 sendiri dengan temanya adalah literasi. Jadi kita cuma membaca modul yang sudah disediakan di Simpatik namanya. Kemudian diakhiri dengan ujian. Jadi seperti itu saja, kurang lebih 10 hari ya kalau tidak salah itu dalam di level yang pertama itu. Nah, setelah dinyatakan lulus kemudian bisa melanjutkan ke tahap kedua. Nah, untuk tahap yang kedua
kalau misalnya Bapak Ibu nanti suatu saat ada yang mengikuti kegiatan pembatik, jadi di tahap 2 itu salah satu tugasnya adalah untuk membuat video. Videonya berkaitan dengan portal Rumah Belajar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan videonya kemudian diakhiri dengan ujian akhir dan dinyatakan lulus, itu boleh melanjutkan ke level yang ketiga. Nah, level ketiga itu adalah kreasi ya, tahap kreasi di mana Bapak Ibu nanti ditugaskan membuat video pembelajaran atau multimedia interaktif berkaitan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah masing-masing. Nah, baru setelah dari level 3 dinyatakan lulus, untuk menuju ke level 4 itu tidak semuanya bisa masuk karena hanya dipilih 30 besar saja di tiap-tiap provinsi. Jadi alhamdulillah saya bersama dengan Ibu Yunita salah satu dari sahabat rumah belajar atau peserta pembatik di level 4. Gitu ceritanya ya. Jadi nggak terlalu panjang ya. Ya. Oke. Nah, seperti itulah pengalaman yang sudah dirasakan oleh Bu Ana ya selama mengikuti pembatik ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya jika ingin mengikuti pembatik ini, maka pembatik ini dilaksanakan setiap tahun. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftar. Oke, di sini Pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan ya dari Ibu Adi Sasmita. Ibu dari SMPN 1 Tualang ya, Bu? Nah, Tualang berarti masih juga satu kabupaten dengan saya ya, Bu ya, Kabupaten Siak. Nah, Bu Adi bertanya, saya mau nanya Bu Heriana, saya ikut pembatik sudah lulus level 3. Wah, luar biasa Bu ya, level 3, tapi tidak lulus 30 besar. Apakah bisa ikut lagi? Katanya. Nah, silakan Ya, Bu Ibu Ana. tanya Bu Heriana. Ibu sudah lulus di level 3. Ya, Bu ya. Ya, betul Bu Heriana. Selamat ya, Bu, sudah lulus di level 3. Cuma kalau untuk menuju ke level 4 itu tidak semuanya bisa masuk karena di sini hanya 30 peserta saja, Ibu. Jadi kalau untuk tahun depan saya juga kurang tahu nih ya apakah Ibu bisa melaju ke level 4 atau tidak. Saya kurang tahu ini. Iya. Bu Adi level 3-nya tahun berapa nih, Bu? 2020, Ibu Heriana. Oh, 2030 berat. Berarti 2020 kemarin. Iya, berarti satu kelompok juga dengan saya di level 3-nya berarti Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah, kan akhirnya di media ini baru kita bisa bertemu, berkenalan. Oh, rupanya ada juga Ibu Adi Sasmita dari Tualang ya. Nah, seperti yang Ibu ketahui bahwa untuk masuk provinsi itu kan diambil 30 besar. Jadi ibaratnya setelah lulus level 3, itu kan yang diambilnya 30 besar. Lalu apakah bisa ikut lagi? Tak salah informasi yang saya terima dari para DRD itu masih bisa melanjutkan di tahun yang akan datang, karena kalau Ibu sudah lulus level 3, berarti Ibu nanti punya sertifikat dari level 3. Nah, syarat untuk masuk ke level 4, ya, syarat untuk masuk ke level 4 itu tentu harus punya modal, yaitu sertifikatnya yang dari level 3. Jadi sepertinya jika tahun depan itu ada lagi diklat pembatik, dan dari wacana yang saya suka baca di grup Telegram itu akan ada setiap tahun, dan bagi yang belum berkesempatan tahun ini bisa mencoba tahun depan tetapi tidak mengulang dari level 1 langsung melanjutkan ke level berikutnya. Seperti itu informasi yang saya terima. Jadi nanti mungkin Ibu Adi Sasmita ini akan ini aja ya Bu Yuni ya, jadi tinggal menunggu apakah berhak nanti melaju ke level 4 atau tidak, tergantung dari nilai Ibu kali ya, Ibu Sasmita ya. Karena nanti kalau untuk tahun depan kan ada level 1-nya khusus untuk 2021. Kemudian dari level 1 2021 itu kemudian melanjutkan ke level 2 dan seterusnya. Jadi kalaupun misalnya Ibu masih menginginkan ke level 4, ya paling tidak menunggu apakah Ibu terpilih menjadi salah satu dari 30 besar tersebut. Jadi tergantung nanti perankingannya, Ibu. Begitu. Ya. Didaftarkan dulu gitu ya, Bu ya. Kenapa? Kalau untuk level 4 kita mendaftar sendiri, Bu. Jadi nanti didaftarkan langsung oleh Pusdatin, tergantung nanti nilai kita. Nilai dari video pembelajaran yang kita buat atau multimedia ditambah nilai-nilai yang lainnya,
Kemudian nanti untuk tiap provinsi itu dibuat semacam perankingan sampailah ada 30 besar yang bisa melaju ke level 4 gitu. Jadi Ibu mungkin tinggal menunggu saja ya, karena Ibu sudah punya sertifikat untuk level 3. Jadi untuk 4-nya tinggal nunggu saja gitu. Tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, dan tidak boleh mengulang. Kalau sudah lulus level 1, 2, 3 kan tidak boleh mengulang kembali. Jadi Ibu tinggal menunggu saja informasi dari Datin yang ada di Simpatik ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Riana, Bu Yunita, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, di sini ada lagi pertanyaan tadi dari Ibu Nopi, bukan, dari Pak Yulianto. Pak Yulianto SMP berapa nih Pak? SMP Negeri 6? SMP Negeri 6 Manokwari, Papua Barat. Oh, luar biasa, dari Papua Barat Pak ya. Selamat bergabung dan terima kasih banyak Bapak sudah menyaksikan kegiatan kami pada siang hari ini. Nah, di sini Bapak menyampaikan bahwa untuk pembatik tahun depan biasanya dimulai atau dibuka pendaftarannya mulai bulan berapa. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya yang tahu dari Papua tuh ada namanya Ibu Nopia Pak ya. Ibu Nopia itu termasuk SRB juga untuk tahun 2020 dari Papua. Nah, untuk selalu mengupdate informasi mengenai pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud, nah di sini di HP Bapak Ibu, di aplikasi Rumah Belajar, ada namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pada fitur pendukung, mungkin di sini saya coba share screen lagi. Bisa Bu Ana menjadi host lagi. Oh ya, bentar. Oke. Jadi ada Pak atau Ibu di sini namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat pelatihan-pelatihan apa saja yang dilaksanakan dari kementerian. Jadi di sini nanti di bagian depan sini. Nah, ini dia. Nah, di sini nanti di bagian bawah. Nah, ini nih. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu klik saja di sini, nanti akan langsung muncul masuk ke akun Simpati, yaitu di situ berisi mengenai informasi pelatihan-pelatihan apa saja yang diadakan oleh Kemendikbud. Salah satunya adalah pelatihan pembatik ini. Jadi misalnya untuk Bapak Ibu yang PNS misalnya ya kan untuk naik pangkat itu butuh sertifikat ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat rajin-rajin membuka fitur dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Setiap pelatihan yang diadakan itu biasanya ada sertifikatnya. Memang tergantung durasi waktu, berapa lama pelatihan itu diadakan. Kalau hanya 1 hari, 1 kali pertemuan dapat sertifikat tetapi tidak ada jamnya. Akan tetapi jika pelatihannya itu misalnya berhari-hari, kemudian seperti pembatik, ini kan banyak harinya ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu ikuti. Jadi tidak usah bimbang dan ragu ketinggalan informasi. Kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi Rumah Belajar, cek saja akun pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di situ ada banyak pelatihan yang bisa diikuti. Lalu Bapak Ibu tinggal daftar aja, kemudian ikuti prosedurnya sesuai dengan yang ada pada pelatihan tersebut. Nah, seperti itu Pak Yulianto, kemudian Ibu Nopi Trimolida ada juga ya, kemudian Ibu Titik Nurhayatin, mohon diinfokan tahun depan kalau buka pembatik. Insya Allah kami akan selalu mengupdate juga jika ada informasi mengenai pembatik, baik di akun Facebook kami maupun akun-akun kami yang lainnya. Kemudian, kalaupun Bapak Ibu tidak menemukan, itu tadi Bapak Ibu buka di HP-nya, buka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti itu Pak Yulianto. Ya Ibu, makasih. Ya. Bu Yuni ada dari... Makasih infonya Bu. Ya, sama-sama. Bapak Reki Azbi, Siak itu Bu. Oh, Pak Reki Assalamualaikum Azbi. Bu Heriana dan Bu Yunita, saya Reki Azbi. Ada di sini Bapak Reski Azbi, SMP 8 Tualang. Daerah mana itu Bu Yuni? Saya kurang tahu. Ini senior saya juga nih Bu Ana, senior gitu. saya di MGMP IPA. Beliau ini tutor Riau hebat juga ya Bu ya? Iya, Riau. Jadi apa nih, bagaimana bisa? Luar biasa Ibu-ibu ini sudah level 4, salut. Saya level 1 saja tak lulus. Bagaimana bisa konsentrasi untuk lulus? Bu Riana, terima kasih. Oh ya, BTW jaketnya keren kata.
Bapak Reski. Terima kasih Bapak Iya. Reski. Yang mana nih Bapak Reskinya ya? Mana nih Pak Rekinya ya? Merajuk Pak Reki? Enggak ya? Mungkin silakan dijawab Bu Ana ya katanya. Bagaimana bisa konsentrasi? Nah, ini dia Pak Reki. Pak Reki ini salah satu guru hebat juga nih Bu Ana dari Kabupaten Siak. Nah, ini mau dijawab nih Pak Reki sama Bu Ana, disimak ya Pak Reki. Ini Pak untuk level 1 ya. Untuk level 1 itu memang kita cuma membaca modul sih Pak. Kalau misalnya rajin dibaca modulnya, bahkan mungkin diringkas gitu ya isi yang ada di dalamnya, bagian-bagian pentingnya, itu insya Allah sih lulus. Apalagi kalau misalnya Bapak rajin-rajin mengecek atau melihat di beberapa media sosial seperti YouTube. Nah, di situ banyak sekali ditampilkan contoh-contoh latihan atau contoh-contoh soal ujian akhir. Jadi saya pun pada saat di setiap level, pada saat mau menjelang ujian, saya selalu mencari-cari contoh-contoh soal di YouTube ya, YouTube maupun di Google. Nah, beberapa di antara soal-soal itu pasti ada aja yang keluar Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti Bapak suatu saat ikut lagi di pembatik, pada saat mau menjelang ujian, Bapak rajin-rajin aja mencari-cari teori-teorinya atau soal-soal latihannya itu di YouTube, itu banyak sekali. Bahkan mungkin di atas 5%, 50% gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai 70-80% itu sudah ada di YouTube. Jadi tinggal Bapak diingat-ingat aja nih soalnya jawabannya ini gitu. Jadi saya pun pengalamannya pada saat dari level 1, 2, 3 pada saat mau menjelang ujian akhir, saya lebih banyak menonton tayangan YouTube untuk mencari soal-soal latihannya seperti apa, karena memang mendekati, tidak jauh berbeda gitu. Di Google juga banyak sih soal-soal seperti itu. Jadi intinya kalau ingin lulus untuk level 1, karena tahapan level 1 itu hanya literasi, tidak membuat video apapun ya, full literasi. Jadi Bapak sering-sering aja untuk mencari-cari latihan-latihan soal, atau mungkin Bapak ringkas gitu dari modul-modul yang disediakan. Kalau pengalaman saya sendiri untuk modul 1 sampai modul 4 level 1, saya ringkas Pak. Jadi saya ringkas, saya tulis bagian-bagian pentingnya di buku, dan kalau mau menjelang ujian ya saya baca-baca dari ringkasan tersebut sambil saya juga mencari-cari dari sumber-sumber yang lain, misalnya YouTube atau Google, untuk bahan latihan. Seperti itu Pak. Untuk jaket ini terima kasih Pak. Ini diberikan dari Pusdatin untuk peserta level 4. Nah, seperti itu jawabannya Pak Reki. Ya, sebetulnya mungkin Pak Reki ini kurang fokus nih Bu Ana, karena beliau ini banyak kegiatannya, karena mungkin di sini sedikit kami sampaikan informasi, di Kabupaten Siak ini kami ada pembelajaran online melalui live streaming, namanya Disdikbud Siak Bedelau. Mungkin Bapak Ibu semua yang ada di Provinsi Banten bisa subscribe ya, di situ merupakan channel YouTube yang diluncurkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, yang setiap harinya kami melakukan pembelajaran secara online atau daring. Nah, kemudian setiap Senin sampai Jumat itu ada jadwalnya seperti itu Bu Ana kalau untuk Kabupaten Siak. Nah, Pak Reki ini merupakan salah satu host yang memegang kendali apakah pembelajaran daringnya itu akan berjalan lancar atau tidak. Tapi kalau misalnya Pak Rekinya lebih fokus dan mau, saya yakin Pak Reki ini bisa lulus di level 1. Nah, kemudian lakukan juga tips-tips dari Bu Ana tadi, bahwa Bu Ana memberikan tips katanya harus rajin membacanya, kemudian berlatih soal dari modul. Kemudian itu kan pas setiap kan ada 4 modul tuh kan, modul 1, 2, 3, 4. Dan itu ada kuisnya ya Bu Ana ya, ada kuisnya, ada latihan soalnya. Jadi kalau nggak mau baca ya udah baca aja dari kuis-kuis atau soal tersebut. Nanti akan dengan sendirinya kita akan memperdalam lebih lanjut dari soal itu, nanti kita akan memperluas materinya. Seperti itu Pak Reki. Oke, ada yang lain? Waktunya berapa menit lagi Bu Ana? Waktunya sebentar lagi sih. 4 menitan lagi. Nah, jadi mungkin tadi juga Bu Ana sudah menyampaikan pengalamannya di pembatik. Saya sendiri pun di pembatik itu Bapak Ibu, untuk level 1 itu kan nilainya minimal 70 ya.
minimal nilainya 70, dan nilai saya pun kecil juga waktu itu, hanya 75 Bu Ana ya, karena saya lupa bahwa saya ikut pembatik gitu. Jadi mungkin di sini saya informasikan ketika Bapak Ibu mendaftar level 1 pembatik, mungkin ditulis di kalender atau ditandai agendanya bahwa tanggal sekian level 1 itu misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, seperti itu. Jadi saya itu lupa kalau saya itu ikut pembatik. Tiba di tanggal sekitaran 12, jadi 2 hari mau ujian, baru saya ingat, oh iya kemarin saya itu daftar diklat pembatik. Akhirnya saya buka-buka modulnya, saya baca, kemudian itulah tadi tips seperti dari Bu Ana, saya baca aja soal-soalnya, karena soal yang muncul itu tidak jauh berbeda dari soal kuis, ataupun soal-soal akhir modul. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pun alhamdulillah suatu keajaiban juga saya sampai di level 4, karena level 1 aja nilai saya itu ya segitu, cuma 75 gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendaftar, jangan lupa digarisbawahi atau misalnya buat di kalender, ditandai, jangan sampai tertinggal. Karena pengalaman teman juga ada satu sekolah, beliau sama ikut dengan saya di pembatik gelombang 4, level 1 gelombang 4. Kami sama-sama daftar bareng, dan rupanya beliau memang lupa setelah kegiatan itu berakhir, iya saya lupa pembatik katanya kan, tapi karena mungkin beliau juga sibuk kuliah S2 dan sebagainya, jadi terlupa. Jadi mungkin sarannya ya dituliskan di kalender atau di buku agenda pelatihan apa saja yang Bapak ikuti, jangan sampai ketinggalan lagi. Iya, betul sekali. Karena ada juga sih teman saya sendiri, sama-sama level 3, berjuang di level 3, dan beliau sudah menyelesaikan pembuatan video, tapi karena satu dan lain hal, karena ada kegiatan apa gitu ya, atau urusan di keluarganya, sampai-sampai dia lupa untuk ujian. Padahal dia udah mengerjakan video pembelajarannya udah selesai, semua tugas-tugas sudah selesai, kuis-kuis sudah selesai, tapi pas di hari H mengikuti ujian akhir dia katanya lupa. Jadi itu yang sangat disayangkan sekali. Jadi untuk Bapak Ibu kalau mengikuti kegiatan pembatik selanjutnya jangan sampai lupa, apalagi sampai ujian akhirnya yang dilupakan, karena itu sangat fatal. Iya. Ya, mungkin itu ya, seperti itu pemaparannya. Kemudian selain daripada mengejar level atau nilai, mungkin lebih lagi kita mendapatkan pengalaman ya. Pengalaman ini yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya bisa kenal Bu Ana dari Banten, ini juga karena pembatik. Kemudian bisa kenal Pak Yulianto dari Papua yang entah di mana keberadaannya, saya pun belum pernah jejak ke situ Pak ya. Bisa juga jumpa Bapak di sini kan. Jadi luar biasa bagi saya pembatik itu. Dulu pun saya guru yang hanya berada di zona nyaman, artinya itu ya ngajar, pulang ke rumah, ngajar, pulang ke rumah, itu aja agendanya. Tidak terbiasa memberikan materi misalnya sebagai narasumber dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur berada di pembatik ini, bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan pengalaman ini adalah pengalaman ter-amazing gitu dalam kehidupan saya mengikuti pembatik ini. Jadi Bapak Ibu yang belum, mari ketika pelatihan itu sudah dibuka, silakan diikuti. Insya Allah tidak akan rugi. Pengalamannya itu banyak dan bisa meningkatkan profesionalitas kita ya ketika kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian ini di chat ini ada Pak Reki izin berbagi ilmu. Yang mana ya ini maksudnya Bu Ana? Itu yang WhatsApp image. Oh, gambar itu ya? Ya. Oke. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu bisa juga downloadnya di kolom chat ya. Oke, Bu Ana udah 14.30 ini ya. Bu Yunita absen sudah disebar? Udah. Tadi link absen sudah saya bagikan berulang kali, kemudian di grup-grup MGMP juga yang untuk saya Kabupaten Siak juga sudah saya bagikan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu mengisi link absennya ya, karena ini merupakan sumber juga bagi kami untuk mengetahui siapa aja yang hadir. Karena mungkin silaturahmi kita saja pun diharapkan ya tidak sampai di sini ya, tidak sampai di sini, mungkin ada event-event lagi untuk kedepannya kita bisa lagi bertemu dan berdiskusi pengalaman-pengalaman yang kita alami ketika mengajar. Nah, itu sudah saya bagikan juga link absennya. Atau mungkin penutup, ada nggak Bapak Ibu di sini yang ingin berbagi pengalamannya ketika mengajar atau ketika ada yang sudah menggunakan rumah belajar, mana tahu kan? Nah, sudah ada pengalaman, silakan yang ingin berbagi.
pengalamannya menggunakan rumah belajar? Ada yang sudah? Atau baru semua ya? Baru menggunakan. Tapi tadi Pak Fikri kayaknya udah pernah coba ya Pak Fikri ya? Bu Yuni, Ya? Pak Fikri ini level 4 juga sama kita, sama. Oh gitu, aduh Teman jadi saya segan Pak juga. Fikri ini. Dari tadi saya nyerocos aja, rupanya udah level 4 juga Bapak ya. Sama-sama Ya, dari Banten. untuk penggunaan rumah belajar, saya juga sebenarnya baru, Bu. Baru setelah saya masuk ke level 4 sebenarnya. Jadi sebelumnya saya banyak menggunakan dari platform lain. Dan biasanya sih kita bikin sendiri apa-apa. Kalau di sekolah saya tuh pengennya tuh apa-apa pengen bikin sendiri. Karena ada satu teman saya yang memang dia jago ya, bikin-bikin tentang aplikasi, tentang pembelajaran. Jadi saya terpacu untuk ikut dia gitu. Jadi banyak belajar dari dia juga. Nah, saya juga pengen ngasih tahu ke Pak Yulianto dari Manokwari ya. Saya juga dulu pernah ke Manokwari, Pak. Saya pernah mengajar di Provinsi Maluku, di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, waktu itu saya pernah jalan-jalan ke daerah Papua, karena menurut saya mumpung dekat gitu ya, dari Maluku ke Papua gitu. Hanya naik kapal Pelni ya. Waktu itu kapal Tidar kalau nggak salah. Nah, saya bisa main ke Manokwari, cuma saya nggak sampai ke SMP Negeri 6 gitu. Dulu saya pernah jadi guru SM3T juga. Ikut program dari Kemdikbud juga. Saya nggak tahu kenapa senang aja ikut program-program dari Kemdikbud, termasuk pembatik ini. Luar biasa ya pengalamannya Pak Fikri ya. Bisa sampai ke daerah-daerah sana yang jauh ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Intinya tadi mungkin banyak-banyaklah kita mengeksplor apa yang ada di Lab Maya, inti dari pertemuan ini ya. Diulik gitu, sambil duduk-duduk, atau misalnya disesuaikan juga. Besok kita mau ngajar apa, bisa juga dicari di Lab Maya, misalnya untuk fotosintesis. Nah, silakan dicari di Lab Maya itu fitur-fitur untuk bisa diberikan kepada peserta didik kita. Oke, sepertinya sudah hening, Bu Ana. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau kita sesi foto bersama aja ya? Oke, boleh. Tapi banyak kamera yang off ya, mungkin ada yang sambil masak, sambil gendong anak, mungkin nih Bu Ana. Nah, ini baru lihat nih Ibu Herfiziana, ini dari Kabupaten Siak juga nih Bu Ana. Oh gitu. Bu Herfiziana, kemudian yang dari Siaknya, ini beliau nih senior saya nih, Ibu Mulyawarni. Nah, senior saya di Kabupaten Siak. Kemudian ada Ibu Dewi Puspitasari, ada Ibu Nurlia. Nah, ini dari Kabupaten Siak ya, Ibu Irdaleni. Pak Lukman Hakim juga, ini selain senior saya di kampus, dulu juga senior di mata pelajaran biologi ya, kalau di Siak. Jadi gimana Bu Ana, kita foto aja? Ya, foto aja deh, seadanya ya. Walaupun banyak yang tertutup ini kamera atau videonya, kita foto aja. Oke, siapa yang ngambil, Ibu aja? Ya, boleh. Sukses Bu Ana. Terima kasih. Amin. Bu Rina nggak buka video ya? Nggak buka videonya. Dibuka dong Bu Rina. Yang lagi nggak pakai jilbab, lagi santai. Iya, ya nggak apa-apa. Minta video lah Bu, spesial. Spesial. Enggak. Oh iya.